Ali dan Fatimah itu dikaruniai anak yang pertama Hasan, terus Husain, terus Zainab, terus sikok lagi Ummu Kalsum. Jadi sama cak namo anak-anaknya Nabi kan. Iya, saudaranya iya, wak dia ini kan Fatimah yang kecil ya. Dia kecil. Nah, Nabi itu ngomong kepada Hasan dan Husain, keduanya itu, maksudnya itu Hasan dan Husain adalah permata hatiku katanya. Hasan dan Husain adalah dua pemimpin para pemuda di surga. Kalau sudah Nabi ngomongin di surga, berarti insya Allah Hasan dan Husain itu akan masuk surga. Usama bin Zaid menceritakan bahwa Nabi pernah menggendong dirinya, Usama bin Zaid tadi, dan Hasan. Beliau bersabda, "Ya Allah, aku menyayangi keduanya, karena itu sayangilah mereka." Juga Abu Bakar itu pernah mendengar bahwa Rasulullah itu berpidato di atas mimbar, lalu Hasan itu di samping Rasulullah dan Rasulullah memandang kepada orang-orang, kemudian dia melihat ke Hasan. Jadi dia tidak lepas, walaupun kakek dia tuh tidak lepas pandangannya kaget cucunya cak mano jadi dia tetap melihat Hasan walaupun dia berpidato. Beliau bersabda, "Cucuku ini seorang pemimpin, mudah-mudahan melalui usahanya Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai." Kalau Hasan ini bukannya lebih disayangi, tapi kunyahan pertama yang masuk Nabi itu kunyahan kurma itu Hasan ya. Uqbah bin Haris berkata, "Aku melihat Abu Bakar menggendong Hasan. Dia berkata, sungguh dia mirip Nabi dan tidak mirip Ali." Ali bapaknya katanya. Lalu Rasulullah melihat kepadaku lalu tertawa. Memang banyak kayak itu, kadang anak kita mirip lebih ke nenek, kadang ke tantenya ke tante atau mamamu kan kayak itu ya. Abu Hurairah berkata, "Nabi keluar di siang hari yang sangat panas. Beliau tidak berbicara kepadaku dan aku tidak berbicara kepadanya. Hingga tiba di pasar Bainuqa. Kemudian beliau pulang lalu duduk di halaman rumah Fatimah dan berkata, 'Di mana si kecil? Di mana si kecil?' Yang ditanyanya itu adalah Hasan. Pada saat itu Hasan tidak muncul. Lalu Hasan muncul, ternyata Hasan itu muncul setelah Fatimah itu memandikan dan diberi wewangian. Dan Rasulullah merangkul, menciumnya dan bersabda, 'Ya Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya.'" Sayang nih berarti dengan cucu, kalau misalnya atau wong ada iya sayang lah dengan anak, iya benar ya lah kejingoan lah makku dengan kamu nak dijingok deh makku dengan cucunya sekarang ya. Perasaanku dulu aku masih kecil kali marah-marah dicubit pikirnya jingok cucunya sekarang tidak pernah dimarah iya kan nah iya itulah tadi mereka tuh dado nerimo kalau Abu Bakar jadi pemimpinnya pertama, harusnya kan karena kedekatan keluarga kan Ali lah yang maksud mereka itu, ternyata kan tidak bisa. Rasulullah sudah nganu ke Abu Bakar, yang disuruh imami waktu dia sakit kan Abu Bakar kayak itu. Nah, Abu Bakar menceritakan bahwa suatu waktu Rasulullah sholat, ketika sujud Hasan itu naik ke punggung dan lehernya, maka Nabi mengangkat kepalanya dengan sangat pelan agar Hasan tidak jatuh. Pada satu kesempatan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan terhadap Hasan tidak pernah engkau lakukan terhadap orang lain?" Beliau menjawab, "Dia adalah permata hatiku di dunia. Cucuku ini seorang pemimpin. Semoga melalui upayanya Allah mendamaikan dua golongan kaum muslimin yang bertikai." Kalau misalnya ada uang tua yang ngajak sholat anak di masjid sebenarnya tidak apa-apa. Kalau dia anak pergi kita gendong, misalnya masih kecilnya kita gendong, kita dekepi dulu. Kakek kalau dia sudah tenang taruhi lagi tidak apa-apa. Tapi jangan bersuara. Nabi inilah yang dilakukannya tidak hanya sekali. Kamu cak patur misalnya patur naik biar kelah. Jangan sampai dia ini nyampak. Makanya tadi pelan-pelan. Bara bin Azib menceritakan, pada suatu ketika Rasulullah sholat lalu Hasan Husain atau salah satu di antara mereka datang dan naik ke punggung beliau. Jika beliau mengangkat kepala, beliau memegangi keduanya.
Dipegangi ya. Beliau pernah bersabda, sebaik-baik yang dinaiki adalah yang kalian naiki. Abdullah bin Buraidah menceritakan bahwa ayahnya berkata, satu waktu Rasulullah berkhutbah, lalu Hasan dan Husain datang mengenakan gamis merah. Mereka jatuh lalu bangun sendiri. Maka Rasulullah turun dari mimbar, lalu mengambil keduanya dan menempatkan mereka di depannya. Lalu beliau bersabda, Maha benar Allah yang berfirman, harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Cucunya yang nganu kehusukan dia dengan apa tingkat-tingkat dia itu adalah bagian dari ujiannya Rasulullah.